Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal kiriman dari anggota berkibar. Nah, jadi di sini saya akan membahas secara ringkas ya soal yang telah dikirim oleh anggota berkibar. Nah, dimana soalnya senyawa yang dalam larutannya dapat menghantarkan listrik memiliki ikatan kovalen dan ionik berturut-turut adalah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ikatan kovalen yang dalam larutan dapat menghantarkan listrik itu berarti termasuk kovalen polar. Sedangkan apabila suatu senyawa termasuk ke dalam kovalen non-polar itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi senyawa kovalen yang dalam larutannya dapat menghantarkan listrik yaitu kovalen polar. Nah, kita mulai dari ini terlebih dahulu ya teman-teman, senyawa kovalen polar dan non-polar. Nah, berdasarkan perbedaan keelektronegatifan dua atom unsur yang saling berikatan kovalen, maka ada dua macam ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, ikatan kovalen nonpolar ini terjadi bila dua atom unsur yang berikatan mempunyai harga keelektronegatifan yang sama. Nah, harga keelektronegatifan ini bisa dilihat di tabel SPU ya, teman-teman. Kemudian, untuk ikatan kovalen polar itu terjadi bila dua atom unsur yang berikatan mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Nah, apabila makin besar perbedaan keelektronegatifan kedua atom yang berikatan, maka semakin polar ikatannya. Kemudian, kepolaran juga dapat ditentukan berdasarkan bentuk molekul. Nah, senyawa kovalen yang bentuk molekulnya simetri itu bersifat nonpolar. Sedangkan senyawa kovalen yang bentuk molekulnya tidak simetri itu bersifat polar. Nah, untuk kita dapat mengetahui suatu molekul itu berbentuk simetri atau tidak, kita bisa menggambar struktur Lewisnya. Jadi kita bisa membuat struktur Lewis dari senyawa yang akan kita ketahui senyawa tersebut bentuk molekulnya itu simetri atau tidak. Nah, di sini ada ketentuannya. Bila dalam struktur Lewis tidak terdapat pasangan elektron bebas dan atom pusatnya mengikat atom yang sama, maka senyawa tersebut bersifat nonpolar. Nah, contohnya itu ada BeCl2, Bf3, CH4, CCl4, PCl5, dan SF6. Selanjutnya, bila dalam struktur Lewis terdapat pasangan elektron bebas, maka senyawa tersebut bersifat polar. Nah, contohnya ada HCl, H2O, NH3, dan PCl5.
Selanjutnya, bila atom pusatnya mengikat beberapa atom yang berbeda, walaupun tidak ada pasangan elektron bebas, maka senyawa itu bersifat polar. Nah, misalnya H2SO4. Nah, yang menjadi atom pusat yaitu atom S. Dan selanjutnya diikuti oleh di sekelilingnya ada atom O, kemudian ada atom H juga. Nah, nanti kita bisa menggambarkan struktur dari H2SO4. Nah, sambil menunggu, teman-teman bisa menggambar struktur Lewis dari H2SO4 ya. Nah, berikut ini ada struktur Lewis dari H2SO4. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini atom pusatnya yaitu S, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Nah, tapi atom S ini yang menjadi atom pusat, dia mengikat beberapa atom yang berbeda. Ada atom O, kemudian ada atom H juga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bila atom pusat yang mengikat beberapa atom yang berbeda walaupun dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, maka disebut senyawa polar.
Nah, jadi kita tidak dapat langsung menyimpulkan apabila ada senyawa yang terdapat pasangan elektron bebas itu, mohon maaf. Nah, jadi kita tidak dapat langsung menyimpulkan senyawa yang tidak terdapat pasangan elektron bebas di atom pusatnya itu tidak melulu selalu bersifat nonpolar, tapi juga bisa bersifat polar. Nah, seperti yang ketiga ini ya, kan yang kotak yang ketiga, bila atom pusatnya mengikat beberapa atom yang berbeda, walaupun tidak ada pasangan elektron bebas, maka senyawa itu bersifat polar. Nah, begitu ya, teman-teman. Apabila dari teman-teman masih terdapat kebingungan ataupun keganjalan dalam hati, bisa langsung chat di grup ya, ataupun bisa japri, bisa PC saya, ataupun bisa PC Mbak Ruha Maulida. Nah, selanjutnya kita akan sedikit mengulas tentang pembentukan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ada dua macam, ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ionik ini terjadi karena interaksi antar atom dalam molekul yang terjadi sebagai akibat interaksi elektrostatik antar ion, ataupun secara ringkasnya dapat disebut dengan transfer elektron. Jadi masing-masing atom saling mentransfer elektron mereka satu sama lain. Kemudian yang kedua ada ikatan kovalen yang terjadi karena interaksi antar atom dalam molekul yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan bersama pasangan elektron, atau secara ringkasnya yaitu dapat disebut dengan sharing elektron. Jadi kedua atom yang saling berikatan itu saling berpasangan begitu ya, saling menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, ini ya, terjadi transfer elektron, dinamakan ikatan ionik. Jika salah satu atau beberapa atom kehilangan elektronnya dan atom lain menerimanya untuk membentuk konfigurasi gas mulia dan terjadi pembentukan ikatan, maka ikatan tersebut adalah ikatan ionik. Nah, itu ada tahapan pembentukan ikatan ionik ya. Saya jelaskan secara sekilas, di mana ikatan ionik ini terbentuk yang pertama, salah satu atom kehilangan elektron. Nah, atom yang kehilangan elektron ini itu termasuk atom logam, atom golongan logam. Nah, di sini ada contohnya itu Na. Nah, dia itu melepaskan satu elektron sehingga terbentuk Na+. Kemudian yang kedua, salah satu atom menerima elektron. Nah, atom yang menerima elektron ini termasuk golongan dari non-logam. Contohnya yaitu Cl. Nah, dia menerima elektron, maka dia membentuk ion negatif.
Cl-. Dia menerima satu elektron dari Na+. Sehingga untuk atom yang termasuk golongan logam, dia akan melepaskan satu elektron, di mana Na ini kan termasuk golongan 1A, jadi dia melepas satu elektron, sehingga Na ini membentuk ion Na+ dan Cl membentuk ion Cl-. Begitu. Sehingga akan terbentuk senyawa NaCl. Nah, begitu ya secara ringkasnya, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya saja melalui grup atau melalui PC, melalui WA. Nah, kita kembali ke soal ya. Jadi teman-teman sudah mempunyai gambaran ya, mana yang termasuk ikatan kovalen polar dan yang termasuk senyawa ionik. Nah, seperti yang kita ketahui, HBr ini termasuk ke dalam kovalen polar. HCl juga termasuk ke dalam kovalen polar. Nah, selanjutnya, karena yang opsi A dan B sudah kita ketahui bersama ya, HBr dan HCl ini termasuk kovalen polar, maka kita lebih fokus ke poin A sama poin B saja ya. HBr kovalen polar, HCl juga kovalen polar. Selanjutnya kita mencari yang termasuk ke dalam ikatan ionik. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa H2SO4 ini termasuk ke dalam kovalen polar, sehingga yang termasuk ikatan ionik yaitu senyawa dari CaCl2. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk pembahasan soal berikutnya nanti by WA saja ya. Ini untuk menjelaskan soal terkait senyawa kovalen dan ionik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Teman-teman bisa bertanya apabila ada yang masih dibingungkan ya. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.